Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa pada malam hari ini untuk ngaji bersama. Semoga diberi manfaat, diberi barokah dari pertemuan kita. Yang kedua, tidak intinya kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kesehatan, diberi hidayah, diberi pertolongan untuk menjalankan kegiatan kita, dan diarahkan semoga kegiatan kita itu bagian daripada pengumpulan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidil syaikhil qadir jilani qaddasallahu sirruhu thumma musannifi hadzal kitab Sahibul Mursyidil Amin wa al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa musyakiki hadzal kitab Syekh Alwi Abu Bakar Muhammad As-Saqafi rahimahumullahu wa nafa'ana bihim fi ulumihim fid dharin amin. Tsumma ila yawmi zawjati wa jami'i ulati wa ila jami'i tullabi hadhihi al-majlis lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi alaihim waladdallin amin. Najin benar-benar. Ini yang kita bahas ini bagian dari materi fikih, tetapi tekanannya bukan pada fikihnya. Tekanannya pada detail-detailnya fikih supaya kita mempedulikan aksesoris sampai kepada menganggap penting terhadap hal-hal yang kecil agar supaya bisa membantu kekhusyuan kita di dalam ibadah. Jadi bedanya di situ. Tasawuf dalam bidang fikih ini bukan membahas masalah fikih dan berbagai macam pendapatnya, tetapi bagaimana detail-detail daripada kegiatan, terutama karena mau mengerjakan sholat, maka ini adalah sesuatu yang penting. Bapak Ibu semuanya, kita pada tanggal 20 Juni kemarin sudah sampai pada mengerjakan wudhu. Ini saya besarkan ukurannya. Sudah kelihatan ya? Apa sudah kelihatan? Oh, belum. Ini juga belum. Sudah Pak, sudah kalau pakai laptop sudah Pak. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah yang tanggal ini. Ini kita niatkan untuk hiburan aja.
utamanya mayoritas ini orang-orang akademisi serta orang fisika, pendidikan fisika ini banyak. Ini ada sisi lain yang jangan kita lupakan gitu bagi orang fisika, pendidikan fisika. Nah, kebetulan saya ini dulu pernah belajar bagaimana membaca tulisan-tulisan yang kayak gini ini, sehingga ini biasanya mengajar kepada orang yang sebidang atau diajar oleh orang yang sebidang itu lebih komunikatif dibanding dengan yang bidangnya betul-betul lain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal agsalu, adapun beberapa jenis mandi al-wajibatu yang wajib itu arbaatun, ada 4. Mandi yang diwajibkan itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah al-ghuslu, satu adalah mandi li khurujil mani, karena keluarnya mani. Mani ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Mani kalau keluar maka itu mewajibkan mandi. Mani ini bisa karena ikhtilam atau bermimpi karena usianya sudah menginjak dewasa. Atau yang kedua karena hubungan suami istri, dan seterusnya dan seterusnya. Waltiqaul khitana ini, dan bertemunya 2 khitan, 2 alat kelamin. Entah itu keluar mani entah tidak, tetapi bertemu itu sudah mewajibkan mandi. Wal haidu, dan haid, wanita yang mengalami menstruasi. Nanti apabila sudah selesai menstruasinya, maka dia wajib mengerjakan mandi. Nah, ini detail-detailnya juga supaya kaum perempuan ini mempelajari ya mengenai risalatul mahid. Risalah tentang haid bagi wanita. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa, kemudian adatnya berapa, bagaimana apabila lebih dari 15 hari. Ini semuanya ada aturannya ya. Jadi bagaimana kalau hanya 1 tetes, 2 tetes, ya itu ada aturannya. Bagaimana apabila tidak henti-hentinya sampai mulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Bagaimana menandai bahwa itu adalah darah istikhadah. Istikhadah itu darah penyakit. Nah, batasnya kapan? Karena kita itu ingin agar supaya sholat kita ini tepat. Tepat itu artinya waktunya benar, durasinya juga tepat. Jadi jangan sampai waktu yang harusnya tidak mengerjakan sholat kita pakai untuk sholat. Waktu yang haram untuk sholat karena kita sedang haid, kita gunakan untuk sholat. Atau sebaliknya, waktu yang seharusnya sudah mengerjakan sholat tetapi masih berenak-enak untuk tidak mengerjakan sholat. Nah ini dosa seperti itu. Kalau orang fikih mungkin kayak gitu itu ya meninggalkan sekali aja sebulan mungkin ya nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah di tasawuf atau orang yang sudah berumur, maka harus memodelkan terhadap hal-hal seperti itu supaya pengurang daripada pahala kita itu jangan berasal dari mana-mana, seminimal mungkin. Wan nifasu, dan nifas. Nifas itu keluar ketika orang itu setelah melahirkan. Wanita setelah melahirkan maka mengiring-iringi terhadap melahirkan itu adalah darah nifas. Itu juga supaya diperhatikan. Karena nifas ini akibat melahirkan dan itu adalah tanggung jawab daripada suami istri, maka sebaiknya memang suami itu juga mengetahui terhadap persoalan yang terkait dengan wanita, hal-hal yang mewajibkan mandi bagi istrinya.
Wama adapun sesuatu ada yang di luar apa mahu kepada al adahu hu akan al ghusl minal agsali dari beberapa mandi itu sunnatun sunnat. Selain 4 jenis mandi ini tadi, maka itu statusnya adalah sunnat. Selain 4 jenis. Juga yang namanya mani yang disebutkan itu supaya dibedakan dengan wadi. Ada 3 jenis. Jadi ada mani, ada madi, ada wadi. Kalau madi, soalnya kalau mani wajib mandi, kalau wadi sama madi itu najis, tidak mewajibkan mandi. Jadi mewajibkannya adalah membersihkan. Sehingga apabila orang itu pakaiannya ini terkena mani itu enggak masalah. Siti Aisyah itu pernah bercerita bahwa apabila habis hubungan dengan Nabi itu kadang-kadang di sarungnya, izarnya Rasulullah itu masih ada mani yang kering itu kemudian cukup dikerik. Ini tidak masalah. Jadi suci. Tetapi kalau wadi dan madi, kalau madi itu adalah orang terangsang, kemudian keluar cairan bening sedikit gitu ya, itu najis. Tidak mewajibkan mandi, najis, berarti harus dibersihkan. Kalau wadi itu karena capek banget, bekerja lelah sehingga sampai keluar semacam apa ya, lendir yang kental gitu. Ya cuma bukan tetesan tetapi ya semacam dua tiga anu gitu, itu juga najis. Bismillahirrahmanirrahim. Ghusl Jum'ati seperti mandi hari Jumat. Ini statusnya adalah sunnah. Tapi sunnahnya itu sunnah mu'akad ya, ditekankan supaya apabila mau Jumatan ini mandi. Karena akan berkumpul dengan orang banyak dan betapa di sini agama memperhatikan terhadap etika bersosialisasi atau berkumpul dengan orang. Bagaimana supaya orang lain itu merasa nyaman dengan kehadiran kita. Kalau Jumatan ini masih komoh-komoh. Keringatnya luar biasa, apalagi kalau berjalan itu sambil lari-lari karena tempatnya jauh, ini gembrobios gitu, apalagi nggak prepare, sangat beda sekali dengan orang yang sudah mandi, memakai pakaian khusus, memakai wangi-wangi, kemudian bersih datang menuju ke Jumat. Ini orang yang berada di sampingnya itu merasa nyaman. Wal ikramu wal ida ini dan 2 hari raya Id itu Idul Adha. Ini kalau apa namanya, ada kita mau sholat Id, ini kita mandi dulu, maka mandi itu statusnya adalah sunnah. Mandinya seperti mandi besar ya, mandinya seperti mandi besar. Mandi Jumat juga begitu. Wal wukufi dan wukuf ya Arafata di Arafah. Untuk yang haji, maka ketika mau wukuf di Arafah itu mandi dulu. Ya mandi dulu. Wa Musdalifata dan Musdalifah. Di Musdalifah itu untuk bermalam, kemudian mengambil batu yang jumlahnya 7 kali 3 kali 3. 7 kali 3 kali 3. Jadi 21 kali 3 itu adalah 63 ditambah apa ya, serepnya apa ya, ditambah 7 lagi itu untuk hari yang pertama itu Aqobah. Ini berarti 70 ditambah dengan apa, cadangan apa itu, jadi 71 ya. Wa mustad wadukhuli Makkah, dan ketika masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah itu berarti masuk ke tanah haram.
Biasanya ya dari Madinah dulu kalau orang mau ke Mekah, mau berhaji ini sebelum ke Mikot. Mikotnya berarti di Bir Ali. Kalau tadi dari Madinah itu belum mandi, maka di Bir Ali itu mandi dulu. Kalau tidak, ya mandi dulu. Kalau tidak berarti ya dari Madinahnya ini sudah mandi. Dari sana kemudian nanti memakai pakaian ihram, kemudian niat, ya niat untuk melaksanakan haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Wala umratan, hajja wala umratan. Nawaitul hajja wala umrata wa ahramtu bihi. Dan aku berikhram untuk itu. Bihima, untuk haji dan untuk umroh. Itu kalau berasal dari Madinah. Nanti kalau berasal dari apa daerah barat utara berarti barat laut. Ini berarti dari Tanim. Kalau barat daya berarti dari Hudaybiyah. Kalau dari Yaman itu Mikot Yamani, Yulamlam dan sebagainya. Itu pintu-pintu gerbang dari beberapa penjuru ini dibuat yang ketika masuk ke tanah haram dibuat sendiri-sendiri. Wasalasati aksalin dan 3 jenis mandi, aksali ayamin tasyriki dan 3 mandi hari-hari tasyrik. Ini nggak biasa, saya juga nggak biasa. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Ini disunahkan untuk mandi. Kapan waktunya ya? Berarti kalau masuk tasyrik pertama maghrib, mungkin gitu ya, maghrib menjelang maghrib, mandi sore, besoknya lagi juga. Wali tawafil wada'i dan mandi untuk tawaf wada'. Tawaf wada' itu adalah tawaf untuk pamitan ketika mau pulang. Ini jamaah haji ini sudah mau pulang. Karena sudah mau pulang, ya kalau masih berkesempatan untuk umroh, nambahi umroh. Tapi sudah tidak ada lagi haji, karena haji itu intinya di Arafah. Arafah itu tanggalnya tertentu, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga Dzulhijjah itu ya 10 Dzulhijjah hanya sekali itu dalam setahun. Jadi tidak mungkin seorang jamaah haji itu menjalankan haji dalam satu musim berkali-kali. Tapi kalau umroh itu memungkinkan. Kalau umroh memungkinkan. Kalau tawaf wada itu adalah karena sudah selesai prosesi haji, kemudian mau meninggalkan goodbye atau selamat tinggal Makkah Mukarramah, selamat tinggal Ka'bah, ini biasanya disertai dengan bercucuran air mata. Ini kemudian meninggalkan itu namanya tawaf wada. Ala kaulin menurut suatu pendapat. Jadi tidak semua ulama itu mensunatkan terhadap mandi untuk tawaf wada itu. Mandinya di mana? Di hotel. Atau juga ada disediakan di lingkungan Masjidil Haram itu. Berarti menggunakan air zam-zam. Luar biasa. Wal ini. Kagosil Jumat. Wal kafiri dan orang kafir. Indah selama ketika masuk Islam siapa kafir gairo junubin yang tidak junub. Orang kafir ketika masuk Islam maka disunatkan untuk mandi besar. Bukan mandi wajib, mandi besar. Disunatkan untuk mandi besar. Tidak wajib ya itu. Tetapi esensinya itu sangat luar biasa, sangat bagus. Asalkan dia itu nggak junub. Kalau dia junub maka mandinya itu nanti statusnya adalah apa? Masuk Islam dulu, kemudian kalau junub ya mandi junub. Ida wal majnuni dan majnun orang gila. Ida apa kok ketika sudah sadar siapa majnun. Jadi gila itu ada gila temporer, ada gila permanen. Kalau gila permanen itu tidak ada kewajiban apa-apa dari sudut pandang agama. Tidak ditaklif namanya, karena dia tidak mukallaf. Tapi kalau gilanya itu tidak permanen, seperti misalnya orang epilepsi, itu kan hanya sesaat. Atau orang misalnya tekanan darah tinggi atau tekanan darah terlalu rendah sehingga hilang kesadaran. Hilang kesadaran sampai 1 jam. Nah, selama 1 jam itu dia tidak terkena kewajiban untuk menjalankan perintah agama.
Tetapi ketika dia itu sudah sadar, kewajiban agama itu kembali menempel kepada dia. Waliman dan untuk orang gosala yang jadi itu dulu yang ditekankan oleh Nabi ketika transisi dari jahiliyah menuju ke Islam, maka orang-orang Islam yang masih habis masa jahiliyah itu masih banyak yang minum-minum. Jadi ketika sholat itu masih itu juga. Itu nggak masalah, tapi kalau kemudian muntah, nah ini kan muntahnya di tempat sholat. Ini kan jadi turun wahyu lagi yang menegasi sehingga kayak gitu itu akhirnya tidak diperbolehkan sampai kesadarannya itu muncul. Itu ya ya zaman kecuali siapa Nu'aim ya. Nu'aim itu ngeyel, tapi karena cintanya kepada Nabi luar biasa, maka oleh Nabi itu sering dirukhsah. Wal kafiri idza aslama wal majnun idza waliman ghasala maitan, dan untuk orang ghasala yang memandikan siapa man maitan kepada mayit. Orang yang mandikan mayit ini juga disunatkan untuk mandi besar, karena apa? Mungkin mayit ini ya tidak selamanya orangnya itu tubuhnya dalam keadaan steril. Kadang-kadang yang masih mengandung bakteri dan sebagainya, apalagi masa COVID kemarin. Orang harus prepare-nya itu hati-hati betul. Maka disunatkan ketika selesai mandikan itu dia mandi juga. Agama itu sampai kayak gini loh ya mengaturnya. Sehingga untuk aturan-aturan kesehatan itu ketinggalan kalau dibanding dengan agama. Iya. Fal kullu, maka adapun seluruhnya itu mustahabun disunnahkan. Fafham, maka fahamilah, tagnam, maka cukup siapa engkau. Jadi dengan menerapkan protap seperti itu, maka Anda akan memperoleh banyak. Kalau terhadap kayak gini ini supaya hati kita dilonggarkan saja. Jadi diterima. Saya ingin mengerjakan itu selama mampu gitu. Kecuali kalau tidak mampu, silahkan. Tetapi prinsipnya kami berusaha untuk menerima. Sekarang tayamum. Kaifiyatu tayamumi, adapun cara tayamum. Man ta'adzaro, man adapun atau man barang siapa itu ta'adzaro udur siapa man itu ta'adzaro udur alaihi kepada man apa isti'malul ma'i menggunakan air. Tafakoda yang ketiadaan siapa man hu akan ma ba'da talabi setelah mencari. Barang siapa yang tidak mampu menggunakan air tapi dia sebelumnya sudah berusaha mencari. Mencari nggak ketemu karena kekeringan sehingga sumber air itu nggak muncul. Nah, ini bisa terjadi padahal waktu sholat sudah ada dan kemudian ada kewajiban mengerjakan sholat. Tetapi mencari air di mana-mana tidak ada. Yang kedua, bimani'in atau dengan pencegah lahu untuk man anil wusuli untuk sampai ilahi kepada ma. Min sabain, min sibain dari binatang buas, wakailin dan penghalang, wakabisin dan penahan. Ada air, tetapi nggak bisa sampai kepada sumber air itu. Kenapa nggak bisa? Karena ada binatang buas yang nunggui di situ, nggak pergi-pergi, bisa ular, bisa harimau, karena dia nyaman dengan sumber air di situ, bisa hidup, bahkan berumah di situ. Lah kalau begitu ya berisiko kalau mau mencari mengambil air. Jadi itu namanya ada air tetapi ada penghalangnya, ada maneknya, manek. Bimani'in lahu anil wusuli ilaih. Tidak memungkinkan orang tadi itu untuk sampai ke sana. Atau kalau enggak gitu, khailin, ada penghalangnya. Penghalangnya berupa apa? Jurang. Ada air tapi berada di jurang yang dalam, yang seandainya kita itu turun ke sana, maka berisiko untuk keselamatan kita. Curam sekali. Tidak mungkin kan. Apalagi orangnya tidak punya keahlian.
Berarti kalau pemanjat tebing atau dari apa namanya Madapala atau Mapala, organisasi mahasiswa yang ekstra seperti itu pinter. Ada tantangan gitu malah seneng dia. Wakabisin dan ada penahan. Penahan itu mungkin dikuasai musuh. Iya terjadi dikuasai musuh seperti pada perang Uhud itu, perang Badar, sumber-sumber air itu dikuasai oleh orang Islam, sehingga orang-orang kafir itu ya terpaksa harus mendekat kepada orang Islam, dan itu yang dikehendaki karena dengan mendekat itu menjadi bertemu. Kalau jauh itu nanti strateginya nggak ketahuan. Di sumber airnya dikuasai. Aukana atau ada apal mau air al hadiru yang ada itu yahtaju membutuhkan lagi kepada alma yahtaju membutuhkan siapa man ilahi kepada ma li'atshihi karena hausnya man. Ada air tapi jumlahnya itu minimal, mungkin hanya 2 gelas atau bahkan 1 gelas, yang dia sendiri saat itu sedang haus banget ya. Karena haus maka tidak mungkinkan air itu dipakai untuk berwudu. Atau adsi rofiki atau haus teman nyaman, baik itu yang haus itu diri sendiri atau yang haus itu adalah orang lain. Atau ada apa ma itu milik ligoirihi untuk selain man. Ada air tetapi air itu bukan miliknya, air milik orang lain. Nah, berarti kan nggak bisa menggunakan sewaktu-waktu. Dan walam yuba dan tidak, atau walam yabi dan tidak menjual siapa goer illa bi'aktaro kecuali dengan lebih banyak min sama nimitlihi dari harga wajarnya emak. Dia misalnya aqua itu 1 botol harganya 6.000. Ada memang aqua, tapi kok dijual sampai 100.000 lah. Iya, enggak mungkin kan toh membeli air dengan harga seperti itu. Ada air, tapi harganya luar biasa. Atau ada itu bihi kepada man apa aukana bihi jarokatun. Apa jarokatun luka. Au maradun atau sakit. Yukhofu yang ditakutkan apa min isti'malil ma'i dari menggunakan air, min isti'malil ma'i dari menggunakan air, apa fasadul udwi rusaknya anggota, au siddatil gena atau tambah parahnya penyakit. Nah. Atau ya ada air tapi orangnya ini masih dalam keadaan terluka. Lukanya pas berada di anggota wudhu, misalnya di bagian lengan, atau lukanya di bagian pergelangan tangan, lukanya di bagian kaki, bagian tumit, lukanya di bagian muka, ya. Nah, kalau luka itu dikenai air maka nanti malah menjadi merambat jenis penyakitnya itu. Maradun atau orang ini sedang sakit demam yang oleh dokter tidak boleh dulu terkena air, bolehnya hanya mandi juga harus pakai air hangat dan sebagainya. Jadi harus hati-hati betul dengan air, karena kalau menggunakan air maka penyakitnya ini bisa tambah parah. Wayasbiru maka kemudian sabar jampaman. Orang ini kemudian mampu untuk menahan diri kata yadkhula sehingga masuk alaihi atas man apa waktu sholat. Sampai waktu sholat masuk ternyata dia belum punya wudhu. Nah, dalam kondisi seperti ini dengan alasan berbagai macam tadi, maka dia nanti ketika waktu sholat itu sudah masuk, maka dia kemudian diminta mengerjakan tayamum. Jadi tayamum itu tidak dikerjakan kecuali waktu sholatnya itu sudah masuk. Jadi tidak ada misalnya jam 11 orang itu tayamum untuk apa? Untuk sholat duhur. Nanti sholatnya jam 11 lebih 45. Tidak bisa seperti itu. Jadi tayamum dikerjakan apabila waktu sholatnya itu sudah masuk.
Dan tayamum 1 untuk sholat fardu 1. Tetapi tayamum 1 bisa untuk sholat sunat sampai banyak, seberapa pun boleh. Atau amal-amal sunat yang lain. Silahkan. Tumayak sudu, maka kemudian menyengaja siapa man suaidan akan debu thayyiban yang bagus. Alaihi yang itu di atas debu turabun ada turab. Turab itu debu sebenarnya. Suaid ini pokoknya tanah berdebu. Kalau turabun itu debu yang lembut itu. Khalisun yang turabun khalisun yang murni. Tahirun yang suci, layyinun yang lembut atau yang lunak. Jadi mencari debu, debunya dipilih. Debu dipilih itu bukan kerikil yang kecil-kecil ya. Kalau kerikil kecil-kecil itu bukan debu. Debu itu ya debu, debunya lembut. Ya debunya lembut, tapi debu suci. Bukan debu yang ada di dekat kandang sapi misalnya. Nanti debunya di situ dan campuran-campuran kotoran sapi atau kecampuran bekas dari air kencingnya sapi yang kemudian mengering. Itu dikhawatirkan najis. Nah, ini supaya hati-hati kita. Yang debunya yang suci. Jadi debu suci itu bukan berarti kita itu mengambil debu kemudian kita cuci pakai air dulu baru kemudian dikeringkan. Bukan seperti itu. Tetapi mencari langsung. Di jalan-jalan itu ya banyak ya, jalan kampung terutama. Kalau jalan di kota itu ya debunya malah pada kotor. Saya dulu pernah ketika naik kereta api ke arah Blitar, sampai daerah mana ya, Nganjuk apa ya, itu keretanya berhenti, kemudian waktunya itu sudah subuhnya sudah mau habis. Saya turun kemudian tayamum karena keretanya sudah berangkat lagi. Zaman itu air wudhu di dalam gerbong itu belum ada. Nah, ternyata pasir yang ada di pinggir-pinggirnya rel kereta api itu hitam-hitam karena solarnya ini kereta api itu. Sehingga ketika setelah dipakai itu malah ditertawakan oleh teman-teman karena mukanya jadi hitam-hitam seperti celorang-celoreng hitam gitu. Ternyata debunya itu debu bercampur dengan asap-asap dari kereta api yang dari solar itu. Nah kalau begitu ya namanya tidak memenuhi syarat untuk tayamum. Oh titik. Layin su'id dan tayyiban alaihi turabun. Layinun wayad ribu. Nah, gimana terus caranya bertayamum? Wayad ribu dan memukul siapa man alaihi kepada wayud alaihi ataihi. Wayud ribu dan memukulkan siapa man alaihi pada turab yataihi akan kedua tangannya man doman dalam keadaan mengumpul baina asabihi antara jari-jarinya man. Nah, ini ya. Jadi pertama ini soalnya nanti untuk yang kedua, kalau ini persiapan untuk apa? Ini persiapan untuk mengusap muka. Jadi tangannya jari-jarinya dikumpulkan gini. Tapi nanti yang kedua itu dibenggangkan gini. Untuk muka ini dikumpulkan. Kumpulkan kemudian debu itu debu yang sudah kita siapkan. Ya, debunya jangan ditaruh di cangkir, tapi dituangkan di tempat yang datar gitu. Kalau di piring nanti ketika digeblek malah piringnya pecah, kemudian kacanya mengenai tangan kita berdarah, itu malah tidak pas. Jadi di black gitu. Saya pelankan dengan saya gerakannya diginikan. Tapi cepat dua-duanya black gitu sehingga itu menempel di permukaan ini. Ya. Mbak Farika, silakan bertanya. Raising hand. Ya. Bu Farika. Pencet mawon Ustaz, betul. Ya.
Yun pangapunten. Sami-sami. Dipukulkan ya. Nah, terus saya cocokkan dengan yang di sini. Doman baina asabihi, dalam keadaan mengumpulkan antara jari-jarinya, kemudian wayanwi dan berniat jabaman istibah kata sholati akan kewenangan atau kebolehan mengerjakan sholat. Di situ sebelum mengusap muka, ini berniat dulu. Saya berniat tayamum untuk memperoleh kewenangan mengerjakan sholat. Nah, itu ya. Dalam hati, saya berniat tayamum untuk memperoleh kewenangan mengerjakan sholat. Nawaitu tayamum listibakati sholati. Nah, gitu. Fardhanillahi ta'ala. Fardu bukan sunat dulu ya. Tayamumnya itu fardu. Listibakati sholati. Untuk memperoleh kewenangan mengerjakan sholat. Jadi sekali lagi dalam keadaan mengumpulkan ini, kemudian dipukulkan ke debu sebelum mengusap itu, sebelum mengusap ke muka ini kemudian diniati. Setelah niat, wayam saku dan mengucap siapaman bima dengan kedua mana tadi yadaihi, kedua tangannya, tangan nyaman, wajahu akan wajah nyaman, kullahu seluruh wajah nyaman, marotan dengan apa namanya ambalan itu, marotan itu dengan kali wakidatan yang sekali saja, satu marotan wakidatan sekali pengusapan. Jadi setelah dibuka blek itu, kemudian ini diusapkan di sini. Usapkan gini dengan sekali mengusap. Ya. Sekali mengusap. Tidak diucek-ucek seperti menggunakan air. Nah, berarti tidak rata, nanti ada bagian-bagian tertentu yang ya sangat mungkin seperti itu. Karena ini dalam kondisi darurat, maka tidak bisa diperoleh kesempurnaan seperti dalam kondisi normal. Kalau dengan air itu bisa sampai detail, tapi kalau dengan debu tidak. Nanti kalau misalnya dengan debu sampai di mana di sekeliling mata ini harus mengandung debu. Nanti malah setelah bertayamum tidak bisa melihat karena banyak debu yang masuk di mata. Tidak dikendaki seperti itu. Kalau hidung mana? Hidung itu bagian yang tampak dari luar saja. Jadi ya termasuk itu ya. Jadi yang dilihat bukan sampai ke dalam hidung seperti kita disunatkan untuk beristinsyak atau menghisap air melalui hidung. Itu enggak. Tetapi apalagi debu enggak mungkin digitukan ya. Jadi diusap untuk bagian yang tampak dari luar. Dan melihatnya itu jangan dipaksa-paksa. Kalau rongga hidung bagian dalam itu kalau diinjen gitu ya kelihatan. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Jadi sekedar melihat dari luar, oh tampaknya itu, maka bagian itu diusap. Walayatakallafu dan tidak memaksa-maksa. Membebani siapaman isolatu robi akan menyampaikan debu ila manabiti syu'uri kepada tempat tumbuhnya rambut dikalin dengan seketika. Jadi tidak harus ya bahwa misalnya kemarin kan tempat tumbuhnya rambut itu yang merupakan bagian daripada wajah itu adalah jenggot tetapi yang bagian agak menjorok ke depan, bukan jenggot bagian yang ke belakang, bukan. Tapi yang bagian depan ini ada rambut yang tumbuh, termasuk juga rambut yang tumbuh di bawah bibir atau bagian ini apa namanya kumis, bagian kumis. Nah itu jangan dipaksa-paksa, harus debunya itu masuk ke dalam sana itu enggak. Walayatakallafu isolatu robi ila manabiti syu'uri, tempat tumbuhnya rambut, jangan dipaksa-paksa sampai di sana. Karena ini tayamum itu darurat, jadi ya bagian luarnya saja cukup.
Wayastau abu dan meratakan jabaman basyarata wajihi akan kulit wajahnya man bitrobi dengan debu awil gobari atau debu yang bertepung, debu yang halus. Wayasulu dan berhasil apa dalika yang demikian itu biderbati dengan pukulan al-waqidati yang satu. Jadi sekali pukulan saja. Sekali pukulan. Tidak usah blok beberapa kali. Dan nanti apabila mau menggunakan lagi untuk bagian tangan setelah wajah itu supaya wilayah yang dipukul itu lain. Tempat yang dipukul jangan tempat yang tadi. Karena tempat yang tadi debunya itu sudah digunakan sehingga statusnya itu khawatir itu kalau dalam air itu namanya mustamal gitu. Fa'in arodo fa'inna ardal wajihi maka sesungguhnya lebarnya wajah itu layajidu tidak melebihi apa ardal wajhi ala ardil kafa ini pada lebarnya 2 telapak tangan. Secara normal ya, orang itu kalau normal, maka 2 tangan ini kalau ditutupkan, itu wajahnya sudah ketutup. 2 tangan ini kalau ditutupkan gini, wajahnya sudah ketutup sehingga ketika 2 tangan ini ditempatkan di wajah, maka seluruhnya digambarkan sudah rata. Normal ya. Kecuali kalau orang yang tidak normal, wajahnya luas sekali, selebar len pingpong. Tangannya ya tentu saja ditarik ke sana itu belum cukup ya, belum cukup. Ini bagi orang yang normal. Jadi ukuran dari 2 telapak tangannya ini sudah bisa menutupi kepada wajahnya. Nah ini ya anulah hiburan lah kayak gini, biar nggak tegang mikir rumus-rumus atau titik layajidu ala ardil kafa ini. Tumas tahap berikutnya sekarang. Tumayan ji'u maka kemudian ini sekarang mau ngurusi tangan. Karena mengurusi tangan maka tumayan ji'u maka kemudian melepas yabaman khotamahu akan cincinnya man. Jadi kalau di tangan di jari-jari itu ada cincin supaya cincinnya dilepas. Karena apa? Nanti kalau nggak dilepas, kalau air sih itu masih bisa masuk. Tetapi kalau bukan air karena debu, maka nanti bisa dipastikan tidak bisa masuk ke sana. Jadi ini dilepas dulu. Waya deribu dan memukul siapa man derbatan saniatan akan pukulan yang kedua lil yati untuk tangan yufariju yang benggang siapa man baina aswabi'ahu akan jari-jarinya man. Nah ini untuk yang kedua urusan mau mengusap tangan ini mau mukul yang kedua itu yang pertama tadi dikumpulkan gini, kemudian yang kedua ini dibenggangkan gini, dibenggangkan, dipukulkan nanti ya itu tumayal siku kemudian mempertemukan siapa man duhur asabi'i yadaihi akan bagian lahir dari jari-jari tangannya man al-yumna yang kanan bibutuni asabi'i yadihi dengan batinnya jari-jarinya man, jari-jari tangannya man al-yusra yang kiri. Ya, jadi bagian lahir dari jari kanan supaya ditemukan dengan ditemukan dengan batinnya jari-jari yang kiri. Ini namanya batin, ini lahir. Ini lahir, ini batin. Ini batin lahir. Untuk yang pertama, karena kita mau mengusap yang tangan kita bagian kanan, ini kalau digambar, kalau di saya ini kanan, kalau dari situ ini kelihatannya di sebelah, iya. Kalau menghadap kiri ya, kalau dari situ gambarnya kiri. Tapi kalau yang memperagakan saya ini kan karena refleksi atau pencerminan. Ini tangan kanan saya. Ini batinnya tangan kiri, ini batin ditemukan dengan lahirnya jari-jari kanan. Ini dipertemukan gini. Nah, gini. Ditemukan. Ini namanya batin bertemu dengan lahir. Ini lahir, ini batin. Oke. Ini yang namanya lahir dan batin bisa bertemu itu dalam kasus ini orang bertayamum itu.
Bika itu layu jawizu dengan sekiranya tidak melampaui apa namanya asobi atrofal anamili akan ujung-ujungnya jari-jari min ihdal jihata ini dari kedua arah. Ardal musabakati akan lebarnya jari-jari petunjuk jari-jari telunjuk minal ukra dari yang lain. Jadi ini batasnya ini telunjuk, ini juga telunjuk. Nah kalau bertemu itu gini, jadi telunjuk bertemu dengan telunjuk. Nah sekiranya seperti ini, maksudnya tidak begini, ini begini salah, begitu juga salah. Nah, jadi ini indah kan? Indah. Nah, jadi telunjuk bertemu dengan telunjuk. Kemudian tumayamuru, kemudian melewatkan atau menggerakkan siapa man, yadahu akan tangannya man al yusra yang kiri min haitsu watiha dari sekiranya tempatnya al yusra ala dhihari sa'idil yumna akan bagian luar atau lahirnya lengan yang kanan ilal mirfaki sampai kepada siku. Lahirnya lengan kanan. Jadi yang ini tadi, ini lengan kanan. Ini lahirnya lengan kanan. Ini tadi batinnya jari-jari yang kiri. Jadi ketika sudah begini, batin bertemu lahir, batinnya kiri bertemu dengan lahir yang kanan. Ini tadi sudah mengandung debu, ada debu. Nah ini begini, berarti kita sedang mau mengusap bagian lahir dari tangan kanan dengan apa? Dengan debu yang menempel di tangan kiri. Begini, kemudian digerakkan, cerit gitu. Kelihatan ya, sini sampai ke siku. Ya sebelum saya baca, tapi nanti prakteknya gini nih, cerit, kemudian diputar. Mana ya? Oke, diputar gini, terus maju ke depan sini. Ini sudah, kalau tadi itu bagian lahir, terus ini bagian lahir yang ke sini. Ini ini digerakkan ke sini. Ini dapat separuh ini loh ya, dapat separuh ini. Terus separuh yang ini nanti untuk yang bagian naiknya, separuh debu. Jadi saya ulangi, begini ini dapat separuh, cerit ke bawah terus, diputer, masih ada separuh yang belum bagian sini. Ini untuk naik ke atas, cerit gitu, sampai ke sini. Ini. Lah, kena jari, kena. Jadi tadi itu kena 4, ketika berangkat ke bawah, ke mirfak atau ke siku-siku, ketika naik itu diputer, naik, kemudian sampai ke jari-jari ini. Nah, tadi itu ketika berangkat itu pakai sini, ke bawah, kemudian ketika pulang itu diputer gini, naik, seret, selesai. Nanti untuk yang kiri, yang ini tadi belum kepakai. Yang kiri juga diambil dari bagian luar dulu, tangan kiri. Ini kena 4, yang ini, yang bagian sini ini belum kepakai, yang bagian dalam. Yang bagian sini belum kepakai, yang kepakai adalah bagian yang sini. Turun, diputer, kemudian naik, ya, putar naik. Nah, gini, ini bagian sini, kemudian diputar, kena bagian sini, nah berujung di bagian jari bagian luar. Saya baca. Tuma, ya. Tumayukolibu, maka kemudian membalik siapa man, kafahu akan telapak tangannya man, al yusra yang kiri, ala batini sa'idil yumna, pada batinnya
lengan yang kanan. Jadi lengan kanan ini lahir, ini dianggap batinnya lengan. Yang bagian ini lahir, ini dianggap batinnya lengan. Jadi setelah muter tadi, untuk pulangnya itu yang diucap adalah batinnya lengan. Sampai kepada ujung jari-jari, ujung dari ibu jari. Wayamuruha dan kampung alam batin saya. Wayamuruha dan menjalankan siapa man akan anamil akan ya akan apa namanya akan yat akan wayamurruha, lihatnya rujuknya ha itu kembalinya ke ini kalau bacaan itu kata gantinya ini harus ayatihi al yusra, harus pas ya. Tangan yang kiri. Nah, dan menggerakkan siapa man akan yadahu al yusra, tangan yang kiri ilal ku'i sampai kepada pergelangan tangan. Jadi bawahnya jempol, wayamuru dan menjalankan siapa man batna ibhamahu akan bagian batin ibu jari nyaman yang kiri itu al yusra yang kiri ala dhahri ibhamihi kepada lahirnya ibu jari nyaman al yumna yang kanan. Tadi sudah saya peragakan, itu pas itu ya. Jadi kalau sudah mengucap gitu, batinnya ibu jari yang kiri kena kepada lahirnya ibu jari yang kanan. Itu Lumaya fa'alu maka kemudian mengerjakan siapa man bil yadi dengan tangan al yusra yang kiri, kadzalika demikian juga seperti tangan kanan. Nanti untuk bagian tangan kiri itu dibelikan dari sama seperti yang dikerjakan pada tangan kanan tadi. Gitu. Ayam saku maka kemudian mengucap siapa man kafahi akan telapak tangannya man. Ini kalau sudah selesai ya tayamum benarnya. Cuma ini kalau ingin menyempurnakan lagi. Mengusap kafahi akan telapak tangannya man wa yukhallilu dan menyela-nyelai siapa man baina asabihi akan di antara jari-jarinya man. Jadi kalau mau menyempurnakan ya setelah itu ini di sela-sela gini. Wa ghurduha datakallubi, ada tujuan dari pembebanan ini itu isti'abu meratakan bidur batin wakidatin dengan pukulan yang satu. Jadi semuanya tadi itu dikerjakan dengan satu pukulan saja, nggak usah berulang-ulang. Tapi wala ba'sa dan tidak apa-apa. Apa hadza taklif bi ayyastau ibu bi ayyastau iba, dengan jika meratakan siapa man bidur bata ini dengan dua pukulan. Jadi kalau mau nambahi satu pukulan lagi ini juga diperkenankan. Waziyadatan bidur bata ini waziyadatin dan tambah. Bisa 2 pukulan boleh, mau 3 pukulan juga boleh. Ini kalau ingin melengkapi ya. Inta adara jika sulit, merasa sulit siapa man bidur batin dengan pukulan yang satu. Jadi kalau satu ini mungkin nggak sempurna karena debunya hanya permukaannya hanya sebagian. Maka itu dianggap hanya memenuhi kepada bagian usapan yang pertama dan itu bagian lahirnya tok, bagian batinnya dari lengannya ini belum, itu dipukulkan lagi. Ini menambahi pukulan-pukulan seperti itu juga diperkenankan. Walahu dan itu untuk man ayusalia jika sholat siapa man bitayamumi dengan tayamum yang dengan tayamum fardhan akan fardu wakidan yang satu. Jadi dengan satu tayamum hanya digunakan untuk satu fardu. Misalnya untuk sholat duhur, nanti kalau sholat asar sudah masuk lagi berarti dia tayamum lagi. Walaupun tidak batal, dia harus melakukan tayamum lagi. Wama dan sesuatu saat yang berkehendak siapa man menanawafili dari beberapa sunnah.
Adapun untuk yang sunnah itu terserah kepada orang tadi, boleh dipakai untuk mengerjakan sholat sunnah sampai berapa rakaat pun itu boleh, dan seterusnya. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Boleh bertanya. Kalau enggak, saya lanjutkan. Ada Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, untuk tadi yang nifas, yang ibu baru melahirkan itu wajib mandinya itu setelah dia, maksudnya beberapa saat setelah melahirkan atau setelah nifasnya berhenti Ustadz? Itu satu. Yang kedua, tayamum itu kalau misalnya kayak tadi Ustadz cerita naik kereta, tayamumnya terus turun ngambil debu di bawah akhirnya belepotan gitu. Kalau misalnya debu yang hanya di tembok gerbong itu saja sudah memenuhi syarat untuk tayamum belum Ustadz? Ya. Ada satu Yang lagi pertama, tapi saya lupa nanti lagi. Mungkin itu dulu Ustadz, makasih. Untuk yang pertama saya minta maaf banget. Saya teledor itu tidak mengilmui. Jadi, tapi insya Allah ya setelah nifasnya selesai ya. Apa begitu melahirkan kemudian mandi? Enggak kelihatannya. Tapi saya minta maaf, ini saya jawab yang itu. Dan soalnya dulu saya ngaji itu taunya habis melahirkan itu wajib mandi. Padahal kadang kondisi ibu melahirkan itu nggak selalu kuat gitu loh. Tapi waktu itu saya ingat pas melahirkan anak ketiga itu kayak pendarahan berat, terus kondisi yang sangat lemah, saya habis mandi ndrodok. mungkin bukan seperti itu ya. Mungkin saya ilmunya yang belum juga. Analogi keluar darah haid itu kan wajib mandinya ketika haidnya sudah berhenti. Gitu ya. Ketika sudah berhenti. Kemudian kalau nifas mestinya ya seperti itu. Bukan memulai haid ini sudah harus mandi. Bukan mulai nifas kemudian sudah memulai mandi. Karena sebenarnya keluarnya anak ini kan sebenarnya kumpulan dari darah-darah yang berada di rahim tetapi yang menjadi daging kan gitu toh. Jadi kan gitu sebenarnya. Alakotin, mudgotin. Jadi mendamin, alakoh, kemudian mudgoh, kemudian janin itu. Jadi sebenarnya janin itu kumpulan daripada darah-darah. Kalau untuk yang haid itu karena tidak menggumpal, tidak jadi. Tetapi kalau yang nifas ini berarti darah-darah tadi itu berkumpul, berakumulasi, kemudian menjadi janin. Nah, ini ketika keluar, berarti sama mirip dengan darah yang keluar. Darah yang keluar itu mandinya adalah nanti setelah darahnya selesai. Kalau ya mandi kesehatan mungkin ya yang setelah melahirkan itu karena tubuhnya kotor atau tubuhnya. Tapi nanti tolong ya, saya nggak spesialis di situ. Saya seumur-umur belum pernah melahirkan. Iya, tapi kan istrinya melahirkan, Ustaz. besok menantunya loh, Ustaz. Saya itu belum dewasa ya menjadi bapak ketika istri saya melahirkan. Masya Allah. Saya sekarang sedang sedang merasa betul betapa saya dulu itu belum dewasa ketika istri saya melahirkan. Jadi yang banyak membantu itu anak-anak pesantren saat itu. Terus untuk yang tadi itu ada yang membolehkan tuh ada. Jadi nggak usah diperberat ya. Ada yang serius menyediakan debu itu silakan. Tetapi ada juga yang mencukupkan diri dengan, apalagi di Indonesia ini daerah tropis, ini debu-debu ini banyak berterbangan. Rumah kita saja itu setiap hari
kalau kita sapu ini kita akan memperoleh debu-debu yang banyak juga. Berarti debu-debu itu berterbangan bisa menempel di mana-mana. Kalau menggunakan sesuatu yang kan tingkatannya spektrum daripada pemenuhan terhadap syariat itu kan macam-macam. Ada mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Seperti misalnya waktu sholat, ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, spektrumnya luas. Jadi saya kira ya masih bisa. Seperti misalnya di pesawat atau di kereta api, itu bisa dipakai. Dibanding dengan karena awam saya saja, karena saat itu kan kita masih muda, jadi belum banyak punya pengalaman. Kalau satu tayamum, Ustadz, satu tayamum itu bisa untuk sholat sunnah sama sholat wajib, Ustadz? Bisa atau Tidak. setelah sholat sunnah tayamum lagi? Iya, jadi satu tayamum untuk sholat wajib satu. Kalau sholat sunat bisa berkali-kali. Supaya dipisah, supaya dipisah, jangan membuat jangan mencampurkan dulu antara yang sunnah dengan yang wajib. Jadi misalnya sholat qobliyah, kemudian sholat wajib. Nah, sudah kalau sunnahnya ini dipisah. Kemudian Anda mau sholat wajib toh, tayamum dulu, gitu. Berarti 2 kali tayamum. Iya, 2 kali tayamum. Kalau aku beliau mau 4 rakaat itu boleh untuk 1 tayamum. Iya. Nyuwun Ustaz. Iya. Yang lain lagi? Kalau nggak ada ya sudah. Ini sampai di sini dulu saja. Tadi itu sudah sampai ya. Iya, 1 fardu, 1 sunnah. Ini kalau di Indonesia ini enggak terlalu ya, kecuali tadi karena sakit dan sebagainya. Tapi kalau di negara lain yang kesulitan air, ya. Tapi kalau ya, ada juga orang karena hujannya terus banget itu malah enggak berani ke air karena kayak banjir gitu, kemudian malah berinisiatif untuk bertayamum. Ini kekeliruan yang besar saya kira. Jadi dengan air yang melimpah itu justru malah bagaimana dia berusaha untuk menyempurnakan wudhunya dengan air tersebut. Ya kalau di sana banjir ya cari yang tempat yang tidak banjir gitu. Ya, saya kira cukup. Kita akhiri dengan 6 ya talim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qaddu daha mudlagan abada wa madatha aba asla fi mata zamani minhu dawabu falam dahrab wa ma waqa'at dubabadun abadan fi jismihi al-hasani biqalbihi ka'ama min ru'yadun tabatat wala yura atharu baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dillahu bi syamsi dhufadani Itbahu qad allada qawman idha jalasu Indal wiladati shibyada bimuqadadani Adil qasai safahafad hada kunamina
min syarri narin wa surokin wa mimikani. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz. Nggih. Saya nutur sami-sami. Allah khairan. Nggih.